Serem banget, sumpah serem banget. Kayaknya sih ya itu rambutnya itu sih kayaknya. Emang panjang melihat rambutnya itu? Panjang banget, cuman aku nggak lihat jelas. Yang jelas dia tuh duduknya gini, cuman duduk di situ tuh. Teror horor menimpa Clara Gopa, personil duo Semangka dalam beberapa waktu belakangan. Ada suara misterius, bayangan seram, serta kejadian-kejadian ganjil yang mengarah ke sesuatu yang mistis. Yang lebih menyeramkan lagi, peristiwa mistis ini terus muncul di apartemennya. Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi? Benarkah ada orang yang mengirimkan makhluk-makhluk tak terlihat untuk membuat Clara risau? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kabar apartemen yang dihuni Clara Gopa angker langsung menyebar. Berita menakutkan itu juga membawa tim ganjil misteri melakukan penelusuran bersama Furi Harun yang selama ini dikenal memiliki kepekaan batin tinggi sebagai anak indigo. Dan sudah sejak dari lorong apartemen, suasana metafisika dirasakan oleh Furi. Halo pemirsa, saya Furi dan sekarang saya bakalan datengin apartemennya Mbak Clara Duo Semangka yang katanya beberapa waktu lalu sempat digangguin hantu. Kita lihat yuk. Tapi sebelum dilihat memang dari sini udah kerasa banget auranya lain ya. Terus juga merinding terus dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Jadi kayaknya sih ada sesuatu yang nggak beres ya di apartemennya dia. Nah, jadi kalau dilihat dari lorongnya sendiri, memang sepertinya lorong di sini juga banyak sekali energi-energi yang negatif. Tapi memang pusatnya adanya di kamarnya Mbak Clara. Kalau di lorong sebenarnya aku nggak pernah ngerasain kalau di lorong. Cuma yang ngerasain asisten aku. Iya, ini asisten aku. Kalau di lorong kayak mau buang sampah gitu kan, di sana tuh di ujung. Habis itu di dalam ruangannya, ya, di dalam iya. ruangan. Enggak, bukan itu yang di situ. Di dalam ruangan tempat sampahnya. Benar. Suka kamu apa? Dengar atau apa? Dengar suara. Kalau di situ, kalau di ujung kayak ada yang ngeliatin. Sumber keseraman di sepanjang selaras apartemen rupanya ada di ruangan kecil tempat menaruh sampah. Dari tempat itu pula, asisten Clara Gopa sering mendengar suara-suara misterius. Kalau di sini horor ya, horor memang. Apalagi ini kan tempat sampah, jadi sudah pastilah tempat sampah kan sama kayak toilet gitu. Tempat-tempat yang kotor itu memang sering dihuni. Nah, kamu sendiri suka ngedengar suara kayak gimana? Suara cewek biasanya kalau di tong sampah tuh suara cewek. Suara cewek kayak ketawa. Iya, benar. Kalau kan panik, langsung lari, kalau buang langsung lari. Sebenarnya sih bukan dia yang bikin teror, mungkin karena asistennya Mbak Clara ini sensitif orangnya gitu, jadi dia ngedenger. Sebenarnya kalau orang yang nggak sensitif sih nggak akan ngedenger suara atau nggak akan lihat apa-apa, kayak gitu. Itu jelas banget suaranya. Jelas. Kalau misalnya buang sampah tuh jelas. Jadi kalau misalnya sekarang pertama masuk sini tuh sendirian, karena udah kejadian itu langsung bawa teman. Kadang sama kakak buangnya, kadang sama yang satu lagi buangnya. Jadi nggak berani sendiri. Dan begitu membuka pintu apartemen Clara, terasa ada tamparan hawa
tak biasa. Furi melihat ada dua sosok yang memang berada di kamar apartemen itu, tapi bukan makhluk halus yang sejak lama tinggal di situ, sebab sosok itu merupakan kiriman dari orang lain. Kak, ini dapurnya. Jadi maaf berantakan. Jadi kemarin tuh waktu masak di situ, potong-potong gelasnya gerak dua kali, tek gitu, kayak jalan gitu gelasnya. Kayak jalan, berarti dia telekinetik juga, bisa mindah-mindahin. Jadi kalau dilihat dari depan, ini ada sesuatu yang salah sih dari kamar ini. Tetapi memang dia bukan makhluk yang dari dulu tinggal di sini, melainkan makhluk yang dikirimkan untuk datang di sini. Tujuannya untuk membuat dia ketakutan, nggak fokus, nggak konsentrasi, nggak bisa istirahat, nggak bisa tidur. Jadi penampilannya juga kan akhirnya kalau orang kurang istirahat kan stres. Yang namanya entertain kan mesti kelihatan fresh gitu. Jadi itu aja sih. Lalu apa yang terjadi saat kaca lemari Clara tiba-tiba pecah berserakan, serta penemuan rambut putih yang sangat panjang? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Teror horor dimulai sejak melihat gelas bergeser, sebab setelah itu suara-suara aneh, misterius, dan ganjil menjadi sering terjadi. Dari situ, Furi mulai melihat ada dua sosok yang ikut menghuni kamar apartemen Clara. Bukan penghuni lama, melainkan kiriman orang yang ingin mencelakai. Ada suaranya udah mulai kedengeran. Iya, kedengeran. Kayak gimana suaranya? Suara orang nangis. Kadang di ujung, kadang di sini. Kadang gini nih. Kalau nangis ya. Nangis kayak sedih banget gitu. Kalau ketawa itu kayak nakal banget gitu. Gitu. Kayak gitu. Salah cewek yang jelas enggak. Tapi yang ngedenger bukan Clara doang, yang lain juga denger semua. Semuanya dengar ya. Jadi kalau di sini Furi lihat memang ada dua ya. Dia diamnya di ujung sana, sama yang satu yang anak kecil di sini. Jadi anak kecil. Nah, anak kecil coba. Nih ada kecil gimana coba? Ya, aku lihat anak kecil, Kak. Waktu aku di situ. Kan udah tenang ya, udah nggak ada suara lagi, dah tenang gitu. Terus gitu. Aku lihat itu bayangan kayak apa? yang lari gitu. Kayak lari, cuman aku nggak lihat jelas itu anak kecil ya, tapi yang jelas tuh pendek, bayangan tuh pendek. Pas aku live ya, live itu memang sengaja aku live streaming Instagram kan. Ada yang lihat di situ, Kak, ada anak kecil lewat. Padahal aku nggak ngomong tuh. Itu gimana di sini? Dari sana lari ke sini, cepet banget. Jauh sebelum muncul kejadian-kejadian misterius, Clara sudah sangat sering kehilangan uang. Tapi Furi melihat peristiwa itu tidak terkait dengan dua sosok yang dikirimkan orang yang ingin mencelakai Clara. Oh, sering kehilangan uang tuh, tapi udah lama sih sebelum kejadian ini gitu. Sering kehilangan uang, kalau misalkan taruh di sini hilang, terus itu hilang. Kalau ada bawa bantal nggak hilang. Ya itu aneh banget juga itu. Kalau itu nggak ada hubungannya sama makhluk yang sekarang. Itu mungkin hubungannya dulu ada yang pelihara tuyul di sini. Tapi kalau sekarang ini beda. Ini bukan energi yang bisa ngambil uang, tapi dia memang mengganggu. Nah kalau yang di sana itu memang dia agak tertutup, galak, dan nggak mau ditanya. Kalau yang anak kecil ini ya dia lalu lalang dan dia disuruh bikin keributan. Apa ya yang bisa dia bikin gitu, kayak suara yang membuat orang nggak nyaman, nggak bisa tidur, ya itu yang bakalan dia munculin kayak gitu. Peristiwa lain di hari berbeda lebih misterius. Pulang syuting, saat masuk kamar apartemen,
Clara melihat kaca lemarinya jatuh, pecah berantakan. Tidak ada penyebab yang bisa menjadikan peristiwa itu bisa dinalar. Apalagi di saat bersamaan ditemukan rambut warna putih sangat panjang menempel di sisirnya. Yang kaca ini ya, yang kaca ini waktu pulang dari syuting Trans TV, lampunya kan emang gelap ya, kalau kita siang kan mesti kita gelapin, kita matiin. Pas masuk itu tiba-tiba buka pintu langsung nyalain kaca, itu berserakan gitu kaca-kacanya. Dan ada sisir hijau yang udah ditebuang, itu ada 4 helai rambut panjang banget, panjang itu panjang banget, dari situ panjang banget, dan itu putih, nggak ada abu-abu apa, putih banget. Tapi yang bikin langsung aku down itu ada rambut putih. Nah itu yang bikin bener-bener down, ada rambut putih masih ada di sisirnya, masih nempel. Nah, tapi kalau ini adanya benturan energi gitu. Jadi kalau dilihat mungkin ini kalau misalnya ini ya, Mbak Clara memang ada seseorang yang nggak suka gitu, dan dia memang pengen bikin Claranya nggak bisa tampil gitu, terus juga kecapean, nggak fokus gitu. Tetapi nggak kena ke dia. Ya alhamdulillahnya dia masih dilindungi, jadi si energinya kesini. Mengapa Clara Gopa tiba-tiba pingsan setelah mata batinnya dibuka oleh Furi? Apa yang ia lihat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Teror yang menyerang rasa takut terus terjadi. Nyaris semua yang ada di kamar apartemen itu menjadi sasaran teror, termasuk adik sepupu Clara yang berdarah-darah. Darah mengalir tanpa rasa perih dari bawah kelopak matanya. Ya ini Kak, jadi darahnya itu kayak kenceng banget gitu, kayak gini. Kenceng banget darahnya tuh, kayak nggak mau berhenti. Iya. Padahal logika aja kalau misalkan cakaran mungkin ya kering lah ya kalau dikasih betadine gitu. Jadi ini keringnya setelah dikasih kelapa gitu. Kita mandiin, bukan kita mandiin sih, kita kan tanya sama orang pintar gitu ya, kata coba tuh dibersihin sama air gan hijau, dipakai kapas gitu, digini gitu. Terus kalau udah nggak usah digituin, langsung disiram aja ke mukanya, langsung berhenti. Tapi ada bekas nggak sih, Dek? Ada bekas nggak? Cuma ada dikit sini bekasnya nih. Ini perih nggak sih? Tapi udah nggak perih. Anehnya nggak perih. Mungkin ada yang nempelin darah atau apa gitu ya. Ngerjain aja sih intinya. Dari yang si nenek itu. Saya si nenek. Kalau anak kecil itu kan dia lebih ke menimbulkan suara aja. Meski intensitasnya tidak lagi sering, teror itu masih terus terjadi. Terakhir, Clara seperti bersenggolan dengan sesuatu yang membuatnya ambruk. Padahal tidak ada apapun yang bisa membuatnya bersenggolan. Lantas, siapa sesungguhnya yang mengerjai Clara mengirim makhluk halus sebagai pengganggu? Kayaknya sih di dalam usaha yang sama, bisnis yang sama. Nggak jauh-jauh lah, nggak jauh-jauh dari penyanyi. Masih ada. Masih teror, bahkan tadi aja tuh waktu menjelang maghrib, aku tuh kan siap-siapin makanan tuh. Tiba-tiba di belakang tuh kayak ada yang nyenggol gitu, kayak ada orang lewat tapi nyenggol krek gitu loh. Pas di belakangku juga ada Biola. Kamu nyenggol kakak? Aku bilang, nggak nyenggol. Jauh juga sih jaraknya ya, sedikit lah ya, tapi kok kayak nyenggolnya tuh kayak brek gitu loh. Jadi aku sempet jatuh gitu. Kok ada yang jalan ya, tapi ya udahlah, aku nggak gubris.
Dia suruhan, jadi kalaupun kita suruh pergi ya memang harus sama orang yang benar-benar mengerti cara untuk menyuruh dia pergi, kayak gitu, nggak bisa sembarangan. Walaupun berusaha tidak berburuk sangka pada siapapun, Clara ingin mengetahui sosok-sosok yang mengganggu karena dikirimkan ke apartemennya. Kepada Furi, ia meminta untuk dibukakan mata batinnya agar bisa melihat makhluk halus yang mengganggunya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Clara pingsan. Oke pemirsa, jadi karena Clara ini katanya penasaran pengen lihat bener nggak sih ada makhluk dan bentuknya seperti apa gitu. Kita bukain mata batinnya dulu sebentar ya. Siap. Coba Clara mulai lihat di sekeliling, ada yang kelihatan nggak? Kalau dari kaca kelihatan Kak, ada kayak anak lari gitu. Cuman kalau dari sini kok nggak kelihatan ya? Cuman dari kaca aja. Jadi kalau dari sini nggak kelihatan, tapi kalau dari kaca kelihatan. Iya, kalau dari kaca sini aku bisa lihat kayak bayangan, tapi nggak jelas banget sih. Cuman kayak ada bayangan. Itu kalau dari sini kayak nggak ada apa-apa. Di pojok sini ya ada. Aduh. Gotong. Jadi itu dikasih minyak kayu putih aja. Jadi pemirsa, kayaknya Clara memang nggak kuat ya. Jadi tadi kita buka mata batinnya sebentar karena dia penasaran ada makhluk apa yang ada di kamarnya ini gitu. Tapi setelah dibuka dia pingsan gitu. Nanti kita bakalan lanjutkan ngobrol sama dia setelah dia sadar ya. Atau mau ditutup langsung apa gimana sebetulnya? Kalau mau ditutup harus dalam posisi duduk, nggak bisa dalam posisi tidur. Jadi kita sadarin dia dulu. Kayaknya udah mulai sadar. Kayaknya kaget deh. Mbak. Clara bisa bangun? Pasti. Gimana? Udah tenang? Udah mau ditutup? Tutup aja Kak. Jadi tadi apa sebetulnya apa sih kok jadi pingsan sadar? Tadi apa ya? Kayak lihat awalnya sih kayak lihat anak kecil gitu lari gitu kan. Tapi yang terakhir itu kayak orang tua, tapi itu apa ya dibilang cungkring gitu, kecil gitu badan, tapi badannya itu kecil, cungkring, tapi kepalanya tuh panjang gitu. Makanya aku langsung lemas gitu, tiba-tiba panas gitu, langsung muntah tadi. Kayak muntahnya tuh kayak perut itu kayak ngocok banget gitu. Serem banget, sumpah serem banget. Kayaknya sih ya itu rambutnya itu sih kayaknya. Emang panjang melihat rambutnya tuh? Panjang banget, cuman aku nggak lihat jelas. Yang jelas dia tuh duduknya gini. Cuman duduk di situ tuh. Clara Gopa belum bisa tenang karena apartemennya dikirimi dua sosok makhluk halus yang mengganggu ketenangan hidupnya. Belum ada yang berani memberi penjelasan siapa sang pengirim. Tapi itulah teror horor yang bertujuan untuk menjatuhkannya. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin
Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.